Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sama-sama memasak tumis kacang panjang yang gurih dan enak. Yuk buat sama-sama ya. Oke, di sini ada 3 ikat kacang panjang kurang lebih 500 gram. Potong-potong sekitar 2 ruas jari. Kemudian untuk bumbunya di sini ada 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 3 buah cabai merah, dan 5 buah cabai rawit. Oke, semua bahan udah dicuci bersih. Kemudian iris-iris tipis bawang merah dan bawang putihnya. Iris serong cabai merah dan cabai rawitnya. Bahan iris udah siap. Nyalakan api sedang, panaskan minyak goreng sekitar 3 sendok makan. Kemudian tumis irisan bawang merah dan bawang putihnya. Tumis duo bawang ini sampai harum dan berubah warna. Kemudian masukkan potongan kacang ke tumisan bawang. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Masukkan irisan cabai merah dan cabai rawit. Lalu tambahkan bumbu, yaitu 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan air secukupnya kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk semua bahan sampai bumbu tercampur. Tumis sampai kacang panjang ini matang ya. Masak sampai air agak surut, bolak-balik biar tidak gosong. Gunakan api besar. Lakukan tes rasa, kalau menurut saya sudah enak dan gurih. Masak sampai tingkat kematangan yang diinginkan. Ini total masaknya sekitar 10 menit. Bisa diincip 1 potong, kalau sudah oke, angkat dari wajan dan sajikan. Tumis kacang ini cocok disajikan bareng lauk lainnya bersama dengan nasi hangat. Rasanya enak, gurih, dan sedikit pedas. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini yuk sama-sama kita buat tumis sayur manisa atau labu siam. Jadinya enak banget, cocok buat menu sehari-hari. Oke, siapkan 3 buah labu siam atau manisa. Ini beratnya sekitar 800 gram. Potong bagian ujung-ujungnya. Nah, kulit labu warna hijau muda tidak perlu dikupas ya, karena ini labunya muda. Kalau warnanya hijau tua, itu perlu dikupas. Kemudian, belah labu jadi 2 bagian. Buang bagian isiannya. Potong-potong manisa bentuk memanjang. Lalu potong seukuran korek api atau bebas ya ukurannya. Lalu taruh irisan labu dalam baskom. Tambahkan 1 sendok makan garam. Berfungsi untuk mengeluarkan getah pada labu. Kemudian remas-remas sampai labunya ini agak lemas. Nah, sekitar 3-4 menit nanti manisa akan mengeluarkan air. Nah, airnya itu bercampur getah ya. Kemudian cuci sampai bersih dan tiriskan. Ini sudah siap untuk diolah. Selanjutnya kita siapkan bumbu. Nah, di sini ada 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 7 buah cabai merah, 2 buah cabai rawit,
Banyaknya sesuaikan selera ya. Lalu ada 1 sendok teh terasi mentah. Kemudian masukkan bumbu ke dalam chopper, haluskan kasar atau bisa juga diulek ya. Diuleknya jangan terlalu halus, cukup kasar seperti ini saja. Lalu di sini ada 1 buah tomat, potong dadu. Kemudian nyalakan api sedang, panaskan minyak goreng secukupnya sekitar 3-5 sendok makan. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tumis sampai matang dan kering. Butuh waktu sekitar 4-5 menit ya. Lalu masukkan irisan labu. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan 100 ml air dan irisan tomat. Kemudian tambahkan bumbu. Di sini ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini pakai kaldu sapi ya. Kemudian setengah sendok teh gula pasir. Tumis semua bahan sampai tercampur dan masak hingga matang. Ini saya masak selama 10 menit, jadi tingkat kematangan sesuaikan selera ya. Jangan lupa untuk tes rasa. Nah, menurut saya kurang gurih, jadi saya tambahkan kaldu bubuk. Biar lebih mantap lagi, tambahkan santan atau creamer. Ini optional ya, saya tambah 2 sendok makan creamer bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Masak sebentar. Nah, ini tumis labu siam sudah jadi. Ini jadinya lumayan banyak ya, bisa buat makan siang sampai sore. Tumis manisa ini rasanya enak, gurih, dan lezat. Cocok dinikmati bersama dengan nasi hangat. Dicemilin juga boleh. Kuahnya itu loh, gurih dan enak. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Ardianti Uliana. Video hari ini kita akan memasak kikil sapi menjadi lembut dan enak dengan bumbu yang lekoh dan mantap. Oke, siapkan 500 gram kikil sapi. Ini udah dipotong kotak-kotak dan dicuci bersih ya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya siapkan air mendidih cukup banyak. Masukkan kikil sapi ke dalam panci. Lalu tambahkan bahan aromatik. Ada 1 jempol jahe yang sudah dikeprek, 1 batang serai, dan 2 lembar daun jeruk. Rempah ini untuk mengurangi bau pada kikil sapi ya. Rebus kikil sapi dengan api sedang sampai mendidih. Sesekali diaduk agar matangnya merata ya. Rebus selama 15 menit. Cek kematangan dengan garpu. Kalau sudah empuk, angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk bumbu halusnya di sini ada 3 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 1 senti jahe, 1 senti kunyit, setengah sendok teh merica butiran, dan 1 sendok teh ketumbar. Ini campur di sini ya. Ada 4 buah cabai merah dan 4 buah cabai rawit. Potong-potong bumbu, lalu masukkan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air. Haluskan bumbu dengan blender sampai halus. Kemudian nyalakan api sedang, siapkan wajan.
Tambahkan minyak goreng secukupnya dan panaskan. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 lembar daun jeruk, sobek-sobek ya. Tumis bumbu sampai tanak dengan api sedang. Kalau kandungan air sudah berkurang banyak, berarti bumbu sudah matang ya. Lalu tambahkan 200 ml air, aduk rata dengan bumbu. Masukkan kikil yang telah direbus tadi. Lalu tambahkan bumbu, ada setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh gula pasir. Nah, selanjutnya ada larutan air asam jawa, dari 10 gram asam jawa dan air secukupnya. Lalu tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Bisa ditambah jika suka manis ya. Tumis semua bahan sampai tercampur rata. Lalu masak kembali hingga mendidih. Nah, ini saya tambah kecap kembali sekitar 1 sendok makan. Jadi jangan lupa untuk tes rasa ya, sesuaikan rasanya dengan selera kalian. Masak kikil hingga empuk dan bumbu meresap. Tumis kikil sudah jadi, ini aromanya enak banget. Tumis kikil ini lembut banget, bumbunya juga tidak pelit, asli lekoh dan mantep ya. Rasa bumbunya gurih, manis, dan pedas berpadu dengan kikil yang lembut. Enak banget. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ardianti Uliana. Video hari ini kita akan membuat tumis brokoli telur yang simple dan enak. Bisa buat makanan sehari-hari ya. Siapkan 2 batang brokoli hijau ukuran sedang. Pisahkan kuntum brokoli dan batang. Pisah-pisahkan kuntum brokoli menjadi bagian yang lebih kecil dari arah luar ke dalam. Pindahkan brokoli ke baskom. Kemudian tambahkan air sampai terendam. Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam, aduk rata. Tujuannya agar hewan yang masih ada di sela-sela brokoli bisa keluar. Rendam selama 5 menit ya. Nah, ini batangnya sayang dibuang, jadinya dikupas aja ya, lalu diiris-iris. Nanti saat matang rasanya itu lembut ya. Nah, sekarang kita siapkan bumbunya. Di sini ada 3 siung bawang putih, geprek, dan cincang kasar. Lalu ada setengah buah bawang bombay, potong kotak-kotak ya. 1 buah cabai merah, bisa diganti dengan cabai rawit kalau mau pedas. Potong-potong serong. Selanjutnya di sini ada 2 butir telur, kocok lepas ya, tanpa tambahan apapun. Lalu di sini bahan tambahan, ada 100 gram udang yang sudah dikupas, ini opsional ya. Nah, sekarang kita akan memasak. Nyalakan api sedang, panaskan minyak secukupnya. Tuang kocokan telur ke dalam wajan yang sudah ada minyak gorengnya. Orak-arik telur sampai matang. Jangan sampai telur terlalu kering ya. Angkat orak-arik telur dari wajan dan sisihkan.
Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan minyak goreng, panaskan untuk menumis. Tumis bawang putih yang sudah dicincang sampai harum dan kecoklatan. Lalu tambahkan irisan bawang bombay dan cabai merah. Tumis bersama ya. Kemudian masukkan udang. Tumis udang sampai berubah warna. Udang bisa juga diganti dengan protein lain seperti ayam atau irisan sosis. Lalu masukkan brokoli yang sudah dicuci. Tambahkan 100 ml air biar masakan tidak gampang kering ya. Nah, sekarang kita masukkan bumbunya. Di sini ada 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Selanjutnya ada 1 sendok makan saus tiram, tumis kembali sampai tercampur rata. Nah, masak hingga mendidih. Kemudian masukkan telur yang sudah diorak-arik. Aduk-aduk sampai tercampur. Cukup masak selama 3-4 menit ya. Kemudian lakukan tes rasa. Nah, menurut saya kurang seimbang rasanya, jadi saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Lalu untuk mengentalkan bumbu ini optional, ada 1 sendok makan tepung maizena dan air dilarutkan. Tada, tumis brokoli telur sudah jadi. Wow, terlihat enak. Untuk rasa brokolinya lembut dan gurih dari saus tiram. Untuk tambahan telur dan udang itu memperkaya rasa dan aroma. Tumisan ini sangat bergizi ya. Cocok dimakan bersama dengan nasi hangat. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ardianti Uliana. Resep video kali ini adalah tumis tauge telur. Bahan sederhana, diolah jadi tumisan yang lezat. Nah, sekarang kita spill bahan-bahannya. Di sini ada 150 gram toge. Cuci bersih ya. Lalu 3 butir telur. Kalau telur ukuran besar cukup 2 saja. Nah, selanjutnya untuk bumbu irisnya, di sini ada 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit atau sesuai selera, 2 buah cabai merah, 1 buah tomat, dan 1 batang daun bawang. Bahan udah siap semua. Selanjutnya iris-iris tipis bawang merah dan putih. Iris serong cabai rawit dan cabai merah. Potong kasar daun bawang pre. Potong tomat jadi 8 potong. Kalau tomat ini optional ya, bisa pakai atau tidak. Kocok lepas 3 butir telur, ini tanpa bahan tambahan apapun ya. Selanjutnya tuang minyak goreng secukupnya, panaskan minyak. Ketika minyak sudah panas, tuang kocokan telur. Nah, itu minyaknya belum panas. Orak-arik telur sampai matang. Telur sudah matang, jangan dimasak terlalu kering ya. Angkat telur dari wajan dan sisihkan. Dengan wajan yang sama, tambahkan 3-4 sendok makan minyak goreng, panaskan. Tumis irisan bawang merah dan bawang putih sampai harum dan kekuningan. Lalu masukkan kecambah atau toge.
Masukkan bahan iris lainnya. Saya tambahkan 50 ml air biar tidak terlalu kering hasilnya nanti. Lalu tambahkan bumbu 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Tumis semua bahan hingga tercampur ya. Lalu masukkan orak-arik telur. Tumis kembali dan masak hingga tingkat kematangan tauge yang diinginkan. Kan selera ya, ada yang suka tauge mateng, ada yang setengah mateng masih keres-keres gitu. Jadi sesuaikan selera saja. Jangan lupa untuk tes rasa sebelum diangkat. Nah, ini udah oke rasanya. Kalau sudah oke rasanya, matikan api. Tumis ini hemat waktu banget karena toge kan cepet mateng ya. Sajikan tumis telur toge selagi hangat. Menu sederhana namun bergizi sudah siap untuk disantap ya. Tumisan ini rasanya enak, telurnya lembut, dan bumbunya rasanya oke. Rasa asin gurihnya pas. Ayo, yang punya telur dan toge, gas bikin menu ini. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau mengolah sayur pakis jadi tumisan sederhana yang lezat dan gurih. Oke, sekarang siapkan 3 ikat sayur pakis. Ini aku beli di toko sayur dekat rumahku. Kemudian potong pakis di bagian batang yang muda. Itu empuk ya saat ditekan. Nah, kalau batangnya keras jangan dipakai ya. Kalau dimasak enggak enak. Jadi cukup ambil daun-daunnya saja. Kemudian cuci bersih sayur pakisnya. Setelah itu siapkan 1 buah cabai merah, iris serong, dan 50 gram ikan teri atau udang ebi. Ini opsional ya. Kemudian cuci bersih. Untuk bumbu halusnya di sini ada 5 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 buah cabai merah, 4 buah cabai rawit, dan 1 potong terasi. Sekitar 4 gram ya. Kemudian potong-potong bawang dan cabai, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 50 ml air. Haluskan bumbu. Nah, bumbu halus sudah jadi, siap untuk ditumis ya. Kemudian siapkan wajan dan nyalakan api sedang. Panaskan minyak secukupnya. Tuang bumbu halus ke minyak yang sudah panas. Tumis sampai tanak dan kering. Kemudian masukkan irisan cabai merah dan ikan terinya. Tumis kembali sampai agak kering. Kemudian masukkan sayur pakis yang sudah dibersihkan tadi. Tumis sebentar sampai bumbu tercampur saja. Kemudian tambahkan air sedikit sekitar 50 ml biar tidak gampang kering. Untuk bumbunya ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Tumis kembali sampai sayur pakis layu. Masak daun pakis selama 2-3 menit agar teksturnya empuk tapi masih hijau segar. Sekarang lakukan tes rasa untuk menyesuaikan rasa asin gurihnya ya. Rasa sudah pas, pindahkan ke piring saji. Tumis pakis sederhana sudah siap untuk disajikan.
Rasa tumis pakisnya enak, gurih, dan sedap. Bumbunya sedikit pedas. Apalagi ada tambahan ikan teri yang bikin gurih. Tapi kalau gak suka bisa di skip kok ya. Cocok disajikan sama nasi hangat dan ikan nih, hehe. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum, selamat datang di channel Ardianti Uliana. Di video ini saya membuat tumis cumi kecap pedas. Simak cara buatnya sampai selesai ya. Di sini saya siapkan 250 gram cumi-cumi yang sudah dibersihkan dan dicuci bersih ya. Caranya ada di link bagian atas. Kemudian potong-potong daging cumi kira-kira selebar 2 cm. Selanjutnya sisihkan ke dalam piring. Selanjutnya siapkan setengah buah jeruk nipis. Beri perasan air jeruk nipis pada daging cumi. Tujuannya agar cumi tidak amis. Kemudian diamkan selama 15 menit. Untuk bumbu aromatiknya di sini ada 1 buah serai. Geprek ya. Seperti ini. Lalu 1 ruas lengkuas, geprek juga. 5 lembar daun jeruk purut, buang tulang daunnya ya. Untuk bumbu halusnya, di sini ada 20 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah, 4 siung bawang putih, dan 8 siung bawang merah. Masukkan bumbu halus ke dalam chopper. Lalu tambahkan sedikit air, sekitar 50 ml. Haluskan bumbu, bisa juga pakai ulekan atau blender ya. Nah, sudah halus seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wajan, nyalakan api sedang. Tuang sekitar 2-3 sendok makan minyak goreng dan panaskan. Lalu masukkan bumbu halus ke dalam minyak yang sudah dipanaskan ya. Masukkan serai, lengkuas, dan daun jeruk yang telah disiapkan. Tumis semua bahan ini sampai bumbu tanak dan kering. Lalu masukkan irisan cumi. Tumis cumi bersama dengan bumbu ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kecap manis, dan setengah sendok makan saus tiram. Tumis semua bahan ini sampai tercampur. Cumi akan mengeluarkan air, jadi tidak ditambahkan air lagi ya. Nah, tahap akhir saya tambah dengan irisan daun bawang. Masak cumi jangan lama-lama agar tidak alot. Cukup 2-3 menit saja dari saat cumi masuk ke dalam wajan. Oh ya, jangan lupa untuk lakukan tes rasa ya. Kalau sudah enak, kita matikan api. Tumis cumi kecap pedas ala rumahan siap untuk disajikan. Rasa tumis ini enak banget, cuminya tidak alot dan bumbunya sangat lekoh, pedas, manis. Siap disandingkan dengan nasi putih. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ardianti Uliana. Hari ini kita akan mengolah bunga bawang dipadukan dengan telur, jadi tumisan yang enak dan lezat. Masakan ini cukup dengan 4 bahan utama, yaitu 1 genggam bunga bawang, beratnya sekitar 250 gram, 3 butir telur,
3 siung bawang putih, dan 2 buah cabai merah. Langkah yang pertama, kita potong bagian ujung batang bunga bawang, sisihkan. Disisihkan karena ujungnya ini kering ya. Kemudian potong-potong bunga bawang, kurang lebih sekitar 2 cm panjangnya. Untuk bagian bunganya, saya sisihkan, tidak saya pakai ya. Jadi batangnya aja. Kemudian cuci bunga bawang sampai bersih, sisihkan. Untuk bawang putihnya kita geprek, lalu iris dan cincang kasar. Untuk cabai merahnya, saya buang bagian bijinya biar gak pedes tapi warnanya itu cantik. Potong-potong serong cabai merahnya. Selanjutnya pecahkan 3 butir telur, lalu kocok telur sampai tercampur rata. Semua bahan sudah siap, selanjutnya nyalakan api sedang. Panaskan minyak goreng secukupnya. Tuang kocokan telur. Kemudian orak-arik telur sampai matang. Telur orak-ariknya jangan terlalu kering. Lalu angkat telur orak-arik dari wajan. Sisihkan telur. Dengan wajan yang sama, tambahkan sekitar 3 sendok makan minyak goreng. Panaskan minyak. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Tumis bawang putih sampai harum dan kekuningan ya. Kemudian masukkan batang bunga bawang ke dalam wajan. Aduk-aduk sampai rata. Kemudian tumis bunga bawang. Selanjutnya tambahkan bumbu. Di sini ada 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk. Masukkan irisan cabai. Aduk rata semua bumbu sampai tercampur rata. Tutup wajan, masak selama 2 menit saja. Cukup sebentar aja ya masaknya, agar tekstur bunga bawang tetap crunchy, segar, dan tidak lembek. Lalu masukkan telur orak-arik. Tumis kembali sampai tercampur. Jangan lupa untuk tes rasa ya, sesuaikan asin gurihnya. Nah, ini menurut saya sudah oke banget. Tumis bunga bawang sudah jadi. Matikan api. Pindahkan tumisan bunga bawang ke piring saji. Bunga bawang ini teksturnya renyah, tapi lembut dan manis. Mirip-mirip seperti rasa bawang pre. Dipadukan dengan bumbu sederhana, membuat masakan ini jadi lebih enak dan segar. Diberi tambahan telur jadi makin enak ya. Untuk telurnya bisa diganti protein lain seperti tahu, tempe, atau ayam. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau buat tumis terong saus tiram. Mirip seperti terong balado, tapi ini lebih enak lagi. Oke, simak cara buatnya sampai selesai ya. Siapkan 500 gram terong ungu. Ini sekitar 4-7 buah tergantung ukuran terong. Kemudian potong-potong terong sesuai selera. Ini saya potong memanjang kecil-kecil. Untuk kulit terong bisa dikupas atau tidak, itu sesuai selera ya.
Selanjutnya siapkan air dalam wadah, tambahkan setengah sendok makan garam. Masukkan terong ke dalam air garam. Rendam terong kurang lebih 15 menit agar terong tidak menghitam, lalu cuci bersih sebelum dimasak. Selanjutnya kita membuat bumbu halus. Siapkan 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit, 8 buah cabai merah, dan 1 buah tomat. Kemudian potong-potong kasar bahan bumbu, masukkan ke dalam chopper ya. Tambahkan sedikit air, chopper sampai halus. Nah, bumbu udah siap. Panaskan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kemudian masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tumis bumbu sampai tanak. Nah, kandungan air berkurang dan bumbunya matang ya. Lalu tambahkan 200 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan bumbu setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Atau sekitar 1 bungkus ya. Lalu tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan terong yang sudah dicuci bersih. Aduk rata, lalu masak terong hingga matang ya. Sesekali diaduk agar matangnya terong ini merata. Jangan lupa untuk tes rasa, sesuaikan rasa asin gurihnya ya. Terong saus tiram sudah jadi, siap untuk disajikan nih. Terongnya lembut, bumbunya sedap, sedikit pedas, cocok dinikmati bersama dengan nasi hangat. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.